masuk ke sini dengan PCR positif, ya. Nah ini Bapak masuk ke sini dengan PCR positif. PCR itu apa? Dia tidak bisa mendeteksi virusnya sebenarnya. Yang dilihat oleh PCR adalah materi genetik dari virus, ya. Materi genetik dari virus ini apa? Bajunya virus gitulah kalau orang bilang. Ya, jadi seperti Bapak lihat di sini saya pakai baju biru. Nah, kalau yang namanya swab PCR dia tidak bisa mendeteksi sayanya, dia nggak bisa melihat sayanya. Yang dilihat adalah baju saya. Ya, nah baju saya dilihat sama dia 13 hari virusnya mati, kadang-kadang bajunya dia tinggalin, Pak. Nah, itu yang bikin bajunya dia tinggalin semua di saluran nafas atas kita. Sehingga kerap kali yang terjadi adalah ketika di swab itu positif. Masih positif. Ya, padahal si baju ini bukan artinya Bapak masih sakit, bukan artinya Bapak masih menularkan, tidak, ya. Dia memang PCR itu bisa didiagnosis pada saat awal, bisa mendiagnosis kita sakit, tapi nggak bisa mendiagnosis kita sembuh, dan nggak bisa 100% dijadikan alat untuk justifikasi bahwa kita masih menularkan, nggak bisa. Ya, karena contohnya ada pasien kita di sini sampai 8 kali itu PCR positif terus, padahal orangnya udah bisa main sepeda, bisa lari-lari, bisa jogging segala. Ya, nah ini contoh. Ya, kenapa saya cerita begini? Supaya Bapak jangan terlalu frustasi, kok saya PCR-nya masih positif terus, padahal udah diobatin macam-macam, diskusi sama dokter, berbagai macam dokter, tapi masih saya nggak sembuh-sembuh, enggak, ya. Jadi kemungkinan untuk PCR positif terus setelah Bapak sembuh lepas dari 13 hari itu masih ada, ya. Syukur-syukur kalau udah negatif, ya. Nah, jadi kalau kita lihat WHO itu kapan pasien boleh discharge, jadi artinya boleh lepas dari karantina, isolasi. Dia syaratnya 2, Pak. 1, kondisinya baik, ya, mild disease, tidak ada komplikasi, ya. 2, onsetnya lebih dari 13 hari. Apanya? Selama sakitnya lebih dari 13 hari sejak Bapak sakit, ya. Yang dirawat gitu lah. Itu dia tidak lagi menekankan pada pengulangan PCR. Apakah PCR-nya positif atau negatif, ya. Kalau udah mengikuti 2 syarat ini boleh discharge. Cuman karena kita berada di wilayah Republik Indonesia, jadi kita masih tetap mengacu juga pada kebijakan Kementerian Kesehatan yang meminta kalau bisa swabnya negatif dulu. Jadi makanya jangan kaget ya Bapak di swab di sini, di swab ulang, ya, itu untuk mengikuti regulasi kementerian. Nah, tapi pada akhirnya menjadi patokan kita, kita lihat kalau klinisnya baik, tidak ada komplikasi, bagus semua selama Bapak sini, ya pada akhirnya positif negatif ya kita pulangin juga. Ya. Nah, saya sampaikan begini supaya nanti bisa Bapak sampaikan juga ke keluarga atau teman-teman sekantor atau apa, ya, supaya jangan takut, karena masih banyak kantor yang karyawannya kasihan banget sampai PCR-nya harus negatif baru bisa masuk, padahal dia udah 3 bulan positif terus PCR-nya. Iya, betul. Iya, betul, Dok. Nah, karena PCR itu nggak bisa mendeteksi virus, dia mendeteksi bajunya, materi genetik. Baju ini dia nggak bikin kita sakit, materi genetiknya, bajunya ini nggak bikin kita sakit, nggak bikin kita menularkan, tidak berbahaya. Virusnya udah hilang, bajunya dia tinggalkan, gitu. Jadi kalau begitu dokter, kayak kita sering ke luar negeri itu acuannya pada tes swab atau PCR gitu. Kalau selalu positif nanti kita gimana ini ya? Itu dia, Pak. Sebenarnya kalau kita, nah itu ya, kebijakan misalnya mau naik pesawat terbang, PCR dulu atau antibody dulu, ya. Kalau Bapak baca di literatur, nggak ada tuh kebijakan. Hanya itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal, ya, berdasarkan pertimbangan lokal. Tapi kalau kita baca di literatur kedokteran, orang COVID atau nggak COVID segitu banyak di airport, prinsipnya apa? Akhirnya protokol kesehatan yang dilakukan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan bersentuhan, dan itu yang dilakukan. Ya, jadi nggak harus orang tuh PCR negatif baru ini. Apalagi misalnya hasil PCR-nya udah 3 hari yang lalu. PCR itu bertahan berapa lama? PCR itu hanya menyatakan pada saat itu aja, Pak. Pada saat itu nggak bisa bertahan lama sampai 4 hari, 5 hari, 7 hari. Kalau kita di PCR, sekarang hari Jumat, saya di PCR hari Jumat tanggal 25 September. Pada tanggal 25 September saya di PCR, saya negatif hasilnya. Itu hanya menyatakan bahwa sebelum tanggal 25 September saya tidak terinfeksi. Kemudian besoknya saya terinfeksi.
Bisa Pak. Jadi Iya, saya masuk susu virus kemarin gitu kerendam ya. seminggu begitu dokter. Ya, Negatif hasilnya. ya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau Bapak negatif hasilnya itu berlaku surut Pak, bukan berlaku ke depan. Dok, Hmm. kenapa ada 2 alat itu sekarang saya tahu. Ada 2 alat itu, satu sistem yang garis itu. 2 garis dia positif, 1 garis negatif katanya. Ya. Kemudian kalau kita di rumah sakit ini kan COVID-nya itu di atas 40. Oh, Nah itu gimana itu dok? itu mungkin penilaian kualitatif kuantitatif. Kalau yang paling bagus itu yang pakai city value kuantitatif ya. Tapi kalau city value sih kita mungkin terlalu panjang lah kita ini kan ya, terlalu jelimet nanti. Tapi sebenarnya pada prinsipnya itu aja Pak Mayor yang dipegang yang dari WHO aja. Nah, nanti Nah itu yang mana itu? WHO Scientific Brief, nanti boleh masuk ke Google. WHO Scientific Brief 17 Jun 2020. Kriteria untuk releasing patient, kriteria untuk melepas pasien. Itu yang Pak Mayor lihat aja. Baca aja nanti di konklusinya. Iya. Nah, nanti jadi nggak usah bingungin alatnya mesti pakai yang mana, Iya. value-nya Jadi apa. kayak bisnis. Ya, Dan itu cepet loh, hanya seperempat jam ketahuan. ya. Itu mungkin dia ini Pak, apa namanya, rapid antigen, rapid antibody gitu ya, bisa diperiksa. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu adalah Yang di PCR. Yang di lab dilihat, diperiksa. Yang ada angka itu, yang Ya, sama yang dapat ada saya angka. dapat. Betul, kuantitatif. Iya. Artinya, gitu Pak. Iya. Ya. Penjelasan dokter juga banyak yang seperti dokter yang Ya. saya tahu. Ya. Cuman memang dok, saya coba menjelaskan ini ke orang awak, katakanlah keluarga, dia maunya negatif gitu, Ya. bingungnya di situ. Itu nanti bisa disampaikan aja Pak Mayor. Jadi Udah saya sebenarnya- jelasin dokternya Ya. ini tidak menularkan lagi kalau angkanya Ya. udah seperti ini, saya bilang gitu. Ya, ya. Nah, Iya. itu. Memang jadi kan pano karena kan orang Iya. merasakan hasil yang tertulis di kertas. Iya. ya kan? Nah, tapi itu yang mungkin kita harus ini kan. Prinsipnya PCR itu tidak bisa, dia bisa mendiagnosis sakit tapi nggak bisa mendiagnosis sembuh. Iya. Oh. Ya, nggak bisa dijadikan alat untuk menentukan kita udah sembuh atau belum, nggak bisa. Nggak bisa dijadikan alat untuk mendiagnosis pasti bahwa kita masih menularkan atau nggak bisa. Oh. Ya, pada awal sakit untuk mendiagnosis kita sakit bisa, tapi mendiagnosis kita sembuh nggak bisa. Bangkainya masih ada. Kayaknya masih ada. Oh, itu yang namanya ada pertinggal terus. Iya, jadi dia nggak bisa membedakan antara si virus mati dengan virus hidup, dia nggak bisa baca tuh kerap kali. Oh, berarti tetap juga dong Pak, kita udah kena, kita harus jaga-jaga terus supaya Iya. jangan ya. Tetap. Kemungkinan menularkan itu ada. Kalau misalnya udah lebih dari 13 hari, nggak ada Pak. Oh, nggak ada kalau udah 13 hari. Udah, kan udah lepas dari karantina, makanya Iya, karantina iya. itu 14 hari. Iya. Udah lewat dari itu, sebenarnya udah selesai Pak. Nggak ada ya. Ah. Jadi tinggal jaga tutup kita. Tetap protokol kesehatan. Kemungkinan tertular. Kemungkinan tertular masih ada, tapi nggak dalam jangka waktu pendek biasanya, karena kan umumnya timbul imun, ya. Nah, cuman berapa lama imun itu bertahan? WHO sejauh yang saya pahami belum menyampaikan berapa lama sih imun itu bertahan. Tapi yang jelas ada imun, karena itu ada terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen kan diambil imunnya dikasuntikin ke orang lain kan. Iya. Nah, itu ada antibody. Tapi berapa lama bertahan kita nggak tahu. Tapi kita nggak usah pusingin berapa lama bertahan. Yang penting begitu Bapak pulang, berapa lama imun bertahan, tetap dengan protokol kesehatan. Ya. Gitu. Ya. Ya Pak, saya periksa dulu ya. Oke, siap. Terima Siap, kasih Pak. dokter, sangat jelas. Terima kasih Pak. Nggak apa-apa ya, saya rekam Pak.